Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renaldi Mahmud dari kelas 119. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang membunuh atau dahsyatnya dosa membunuh dalam Islam. Dalam kehidupan ini, setiap manusia membawa amanah suci dari Allah, amanah untuk menjaga kehidupan. Namun, sejarah mencatat betapa banyak tragedi lahir dari satu dosa besar bernama pembunuhan. Sebuah perbuatan yang tidak hanya mengakhiri hidup seseorang, tetapi juga memutus masa depan, menghancurkan keluarga, dan meninggalkan luka yang tidak pernah benar-benar sembuh. Islam memandang nyawa manusia sebagai sesuatu yang sangat agung, bahkan lebih agung daripada dunia dan seisinya. Allah menegaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Ayat ini bukan sekedar larangan. Ayat ini adalah peringatan keras betapa setiap kehidupan memiliki nilai seluruh umat manusia. Membunuh satu orang berarti meruntuhkan satu dunia. Menjaga satu kehidupan berarti membangun kembali dunia. Rasulullah SAW juga memberikan peringatan yang sangat tegas dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, yang artinya, hilangnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah dibanding terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak. Hadis ini menggetarkan hati karena ia menegaskan lenyapnya bumi bukan apa-apa dibandingkan hilangnya satu nyawa secara zalim. Pembunuhan bukan hanya merusak dunia, tetapi juga merusak akhirat pelakunya. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa darah korban akan berteriak meminta keadilan di hadapan Allah. Setiap tetesan darah, setiap napas terakhir, setiap luka menjadi saksi yang akan dibawa hingga hari kiamat. Selain itu, pembunuhan juga menghancurkan tatanan masyarakat. Keluarga korban berduka, keluarga pelaku menanggung malu, dan satu lingkungan hidup dalam ketakutan. Islam memerintahkan umatnya untuk menjadi pembawa kedamaian, bukan ketakutan. Syariat Islam didasarkan pada tujuan besar yang disebut maqasid al-syariah, yang salah satunya adalah hifz al-nafs atau menjaga jiwa manusia. Karena itu dilarang membunuh, dilarang menakut-nakuti, dilarang menyakiti sesama, bahkan dilarang mencaci dan merendahkan. Setiap tindakan kecil yang merusak nyawa atau martabat manusia ditutup oleh syariat demi menjaga kedamaian. Dari ayat dan hadis tadi, kita belajar bahwa nyawa adalah amanah, bukan sesuatu yang boleh kita sentuh sesuka hati. Tidak peduli apa masalahnya, tidak peduli seberat apa konflik yang terjadi, Islam mengajarkan kita untuk menyelesaikan masalah dengan dialog, musyawarah, pengadilan, dan jalan damai. Karena sekali saja nyawa terenggut, penyesalan itu tidak dapat ditarik kembali. Pada akhirnya, hidup ini adalah perjalanan singkat. Kita datang sendirian, dan kita pun akan kembali sendirian. Tidak ada yang kita bawa kecuali amal, doa, dan hati yang bersih dari luka-luka yang kita tinggalkan kepada orang lain. Setiap manusia yang kita temui, setiap wajah yang kita lihat adalah ciptaan Allah yang dititipkan kepada kita
untuk dijaga kehormatannya, bukan disakiti. Setiap jiwa adalah dunia, dan setiap dunia berhak untuk hidup. Maka marilah kita menjadi insan yang hati-hatinya seperti tanah lembut yang ketika diinjak ia tidak membalas, tetapi justru menumbuhkan kebaikan. Kita mungkin pernah marah, tersakiti, atau dikhianati, namun tidak ada pendam atau dendam yang lebih indah daripada melepaskan, dan tidak ada kemenangan yang lebih tinggi daripada memaafkan. Semoga Allah menjauhkan kita dari dosa besar yang bisa menggelapkan akhirat, dan menjadikan kita hamba-hamba yang menjaga perdamaian, yang memulihkan kehidupan, dan yang ketika kembali kepadanya, kita kembali dengan tangan bersih dan hati yang penuh cahaya. Sekian penjelasan materi pembunuhan dari saya. Bila ada kekurangan dan salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.